Ya, airway breathing management. Airway, organ utama yang terdapat pada airway yaitu meliputi jalan napas atas yang terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, laring, dan trakea. Sedangkan untuk faring tersendiri itu dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, hingga hipofaring. Untuk breathing itu terdapat di jalan napas bawah yang terdiri dari bronkus dan percabangannya serta paru-paru. Nah, sekarang apa saja sih masalah-masalah yang terjadi pada airway? Itu terbagi menjadi dua. Ada obstruktif total maupun parsial. Obstruksi total ini terjadi karena si pasien mengalami tersedaknya benda asing sehingga penanganannya itu dilakukan Heimlich maneuver maupun Sternal thrust. Sedangkan untuk parsial itu terbagi menjadi tiga, disebabkan oleh penumpukan cairan atau sekret ataupun darah ataupun disebut gargling, karena lidah jatuh ke belakang disebut snoring, dan adanya edema trakea atau disebut edemanya laring atau disebut stridor ataupun crowing. Nah, untuk masalah-masalah pada breathing itu yang pertama ada open pneumotorak ketika si pasien mengalami suara napas saking chest one, tension pneumotorak ketika si trakea bergeser dan adanya distensi panajugularis, terjadi masif hematotorak ketika si pasien mengalami perdarahan lebih dari 200 cc per 2 jam selama 2 jam ataupun lebih dari 1500 cc sehingga menyebabkan shock hemorrhagic, dan flail chest dengan kontusi paru ketika si pasien ekspansi di dadanya tampak pernapasan paradoksal. Ya, di sini kita kedatangan pasien dengan kondisi pasien penurunan kesadaran, terus ada multi trauma dan lain-lain. Pertama kita tetap 3A dulu, aman diri aman lingkungan aman pasien. Sebelum 3A kita cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita aman diri memakai handscoot pelindung. Aman lingkungan, pastikan ketika kita akan menolong lingkungannya sudah aman dan aman pasien ditempatkan di tempat yang datar dan keras. Uh, Dicek respon, ternyata memang si pasien tidak berespon, lalu Nah, ternyata pasien ini mengalami trauma kapitis dengan penurunan kesadaran, adanya multitrauma, terdapat jejas di atas klavikula ke arah kranial, juga mengalami biomekanika trauma mendukung. Dengan tanda tersebut, artinya pasien mengalami cedera servikal. Maka kita bisa melakukan teknik manual, yaitu dengan memfiksasi kepala dan leher si pasien sambil menunggu alat datang. Nah, ketika alat sudah datang, kita bisa menggunakan neck color, yaitu dengan cara mengukur garis imajiner dari mandibula ke arah bahu, lalu diukur. Setelah diukur, maka masukkan si neck color setengahnya dan dilakukan sapuan dada dan dipasangkan neck color. Nah, sekarang ketika neck collar sudah terpasang, kita juga sambil kaji kemampuan bicara pasien. Nah, setelah itu kita mengkaji airway dengan cara look, listen, and feel. Kita lihat apakah ada sumbatan jalan napas, lalu kita dengar seperti apa dan kita rasakan. Nah, di pemeriksaan airway ini bila terjadi gargling, maka tindakannya dilakukan suction atau dimilingkan dengan logrol. Kalau misalkan si pasien mengalami snoring, lidah jatuh ke belakang, maka bisa dilakukan tanpa alat, yaitu jaw thrust dan chin lip, tindakan manual. Sedangkan untuk memakai alat bisa menggunakan OPA ataupun NPA. Nah, ini tindakan untuk head tilt dan chin lift untuk pasien-pasien non-trauma, dan ada juga tindakan membuka jalan napas secara manual dengan jaw thrust untuk pasien-pasien yang trauma. Nah, sekarang bagaimana ketika menggunakan alat, yaitu menggunakan alat OVA, oropharyngeal airway, dengan cara diukur dari ujung mulut hingga telinga, diukur. Nah, pemasangannya itu dilakukan secara terbalik. Setelah sampai palato mentok, maka diputarkan hingga si OVA terpasang. Untuk sekarang si OVA itu tidak difiksasi karena untuk menilai refleks muntah dari si pasien. Nah, bisa juga dipasang NVA, nasofaring airway, itu di hidung dengan ukuran diukur dari hidung ke arah telinga dengan melihat hidung mana yang lebih dominan.
Namun di sini juga harus dicurigai adanya fraktur basis kranii, yaitu adanya perdarahan dari lubang hidung dan telinga, rakun Eyes, Beetlesign, Brill hematom. Nah, pada pemeriksaan breathing ini menggunakan teknik IAPP, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan valvasi. Diinspeksi bagaimana pergerakan dinding dada pasien simetris atau tidak, pasien mengalami sesak atau cepat ataupun dangkal, maka kita berikan oksigen yang sangat maksimal menggunakan NRM 6-12 liter per menit. Dan kita mendengarkan oleh stetoskop atau diauskultasi pada dinding dada kanan maupun kiri, kita dengarkan suaranya apakah ada kelainan atau tidak, atau ada perbedaan atau tidak. Lalu di perkusi terdengar sonor atau hipersonor atau dullness, dan dipalpasi apakah si pasien mengalami gravitasi, fail chest, atau fraktur iga. Nah, ternyata di sini si pasien mengalami sangat sesak, frekuensi napas cepat dan dangkal, ekspansi dinding dada juga tidak simetris, adanya luka terbuka atau tembus pada torak, lalu hasil perkusinya hipersonor, lalu terdengar sucking chest wound. Ternyata si pasien mengalami open pneumotoraks, sehingga kita lakukan pemasangan kasat 3 sisi yang kedap udara, digunakan plester 3 sisi saja, dan 1 disisakan untuk mengetahui keluar masuknya si udara saat si pasien bernapas. Setelah mengatasi breathing, kita juga kaji apakah si pasien mengalami cyanosis ataupun apne, dan kita harus selalu mengevaluasi ketika kita sudah melakukan tindakan. Nah, di sini saya mengevaluasi tindakan setelah pemasangan kasat 3 sisi, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah dipasang. Selanjutnya, ketika airway sudah clear dan breathing pun sudah clear dan teratasi, maka kita siapkan untuk kebutuhan rujukan, atau artinya si pasien akan ditindaklanjut kemana, ke ruang operasi atau ke ruang ICU kah. Nah, kita siapkan sambil selalu mengevaluasi airway breathing si pasien. Setelah tempat rujuk sudah ada dan selalu evaluasi respon pasien, kita bereskan alat yang sudah dipakai.